Kejutan, sebenarnya bukan kejutan ya. Malam ini Jepang pulang duluan dan Arab Saudi memastikan satu slot ke semifinal Piala Asia usia 17 setelah menang adu penalti 3-2 atas Jepang. Ya sebenarnya kejutan ya, bisa dibilang ini kejutan karena sebenarnya permainan dikuasai oleh Jepang sih kalau kita lihat ini. Tapi yang menang bukan yang memegang bola, tapi teknik, keberuntungan dan kerja keras. Gak tahu kemarin setelah kalah dari Australia itu sepertinya Jepang agak mulai mengalami krisis ya, penurunan lah, sehingga dia harus mengalami lagi kekalahan, membuat dia harus terhenti di babak 8 besar, dan ini menyebabkan Jepang tidak bisa otomatis lolos lagi ke Piala Asia usia 17 tahun depan dan harus bermain di kualifikasi. Nah, sementara Arab Saudi sendiri dengan menangnya melawan Jepang dan lolos ke semifinal, maka Arab Saudi sudah menunggu siapa yang akan melawan mereka setelah pertandingan nanti. Habis gini kayaknya ya. Habis gini antara siapa ini? Antara Tajikistan dan Korea Selatan. Oh iya guys, Masen baru dikasih tahu ada info yang bilang kenapa kok kemarin Korea Utara seri dengan siapa namanya, Oman. Ini dengar-dengar katanya Korea Utara menghindari ketemu Korea Selatan karena menurut selendingan yang beredar adalah seharusnya Indonesia ini gak jadi juara grup gitu loh. Seharusnya juara grupnya adalah Iran, juara grupnya adalah Korea Selatan dan Afghanistan atau Yaman lah. Cuma karena kejutannya terjadi seperti itu, Indonesia jadi juara grup dan Korea Selatan harus berjuang susah payah untuk lolos tengah mengalahkan Yaman ya 1-0. Dan ini membuat Korea Utara katanya menghindar dari ketemu Korea Selatan di babak perempat final ini guys. Dan dia mendapatkan skor 2-2, memberikan gol kepada Asalam. Dan kalau kita lihat di pertandingan itu Oman memang kelihatan sekali menyerang bertubi-tubi dan seharusnya hal seperti ini tidak ada lah ya. Tapi ya semoga itu cuma sekedar isu aja. Yang jelas Arab Saudi sudah mendapatkan satu tiket ke Piala Asia tahun depan dan menunggu pemenang antara Tajikistan dan Korea Selatan. Sementara nanti adalah Uzbekistan melawan Uni Emirat Arab yang akan main di Stadion Raja Fahd. Kalau ini Uzbekistan dan Uni Arab ini keluar siapa pemenangnya, maka dia akan menunggu pemenang dari pertandingan antara Indonesia melawan Korea Utara. Ya, kita tetap mendukung siapapun lawan kita, entah Uzbekistan, entah UAE. Tapi yang jelas Korea Utara adalah tim yang harus dihadapi oleh Indonesia. Oke. Ulasannya malam ini antara Jepang dan Saudi Arabia ini ya seperti yang kita tahu, serangan dari Jepang gagal, nggak ada yang berbeda, cuman memang sangat disayangkan aja Jepang apes lah ya, Jepang apes. Terus kalau dilihat dari penguasaannya ini sangat-sangat dipegang oleh Jepang sebenarnya. Cuma ya itu tadi, Arab Saudi benar-benar mampu memaksimalkan peluang mereka. Luar biasa, unggul segalanya padahal Jepang ini.
6 kali tendangan penjuru, kemudian duel udara, perebutan bola. Tapi kalau perebutan bola ini kayaknya berimbang ya. Tapi ball possession benar-benar dipegang oleh Jepang. Jadi Arab Saudi menerapkan ilmu biarkan Jepang bawa bola, nanti kita rebut dan kita cari peluang sebaik mungkin. Lihat tembakan ke gawang ini. Jepang 17 kali loh guys, Arab Saudi cuma 5. Tapi Jepang melakukan tembakan yang masuk ke sasaran cuma 4. Ini ada apa dengan Jepang ini? Kemudian tembakan dari luar kotak penalti 6 kali Jepang, Arab Saudi 1. Kemudian di dalam kotak penalti itu 11 kali Jepang menembak guys, luar biasa. Tapi akurasinya 23%. Sementara Arab Saudi yang nendang cuma 5 ya, nendang cuma 5. Satu tembakan di dalam kotak penalti, di luar kotak penalti 4, 2 masuk guys. Dan akurasinya 60%. Ini lumayan berbahaya juga yang Arab Saudi ini. Sementara pertahanannya sepertinya berimbang ya, tapi pemain Arab Saudi banyak sekali melakukan clearance ya, penyapuan bola, dan Jepang sangat frustasi ini sepertinya. Pelanggarannya 13 lawan 5. Terus kartu kuning 1, ya tidak terlalu fatal sih. Tapi ya wajar karena ini adalah Jepang yang dituntut punya ekspektasi tinggi dengan hasilnya, tapi harus mengalami yang namanya kekalahan di tangan Arab Saudi. Oke, kalau begitu itu saja berita dari postingan berita tentang Asian Cup U17 malam ini antara Arab Saudi dan Jepang, dan kita bertemu lagi di postingan berikutnya. Tunggu terus. Kalau kalian ada komen, tulis di bawah pendapat kalian. Masih akhiri postingan ini. See you in the next post.